Saya izin memulai perkuliahan pada hari ini, kawan-kawan semua yang saya hormati. Jadi menindaklanjuti pembelajaran atau kemudian mata kuliah terkait dengan administrasi pembangunan, maka pada hari ini kita akan belajar atau mencoba berdiskusi, memahami, saling sharing informasi berkaitan dengan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi administrasi pembangunan. Kemudian pada perkuliahan hari ini kita juga akan belajar berkaitan dengan aspek-aspek apa saja yang ada di dalam proses pembangunan itu sendiri. Jadi ada pembeda ya. Jadi aspek-aspek yang mempengaruhi serta aspek-aspek yang dia terdapat di dalam proses pembangunan. Jadi harapannya setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, teman-teman mahasiswa nanti mampu menjelaskan kedua hal tersebut. Jadi saya mulai dengan sebuah pengantar bahwa administrasi atau kemudian administrasi pembangunan sebagai sebuah ilmu itu cukup baru teman-teman semua. Jadi dia mungkin bisa kita katakan sebagai anak ya. Anak yang lahir karena adanya kegagalan dari administrasi negara sebagai sebuah ilmu untuk membantu negara-negara berkembang bangkit dari keterpurukan. Entah itu berkaitan dengan keterpurukan karena penjajahan atau kemudian keterpurukan dalam bentuk-bentuk hal lain seperti krisis ekonomi begitu. Nah, di dalam administrasi pembangunan kita juga mengenal istilah atau konsep yang namanya pembangunan nasional di sini. Jadi pembangunan nasional di negara-negara berkembang itu ternyata dia meliputi berbagai macam aspek, berbagai macam dimensi, berbagai macam hal yang relate atau berhubungan secara langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Bahwa kemudian administrasi pembangunan juga diartikan sebagai sebuah sistem sosial masyarakat atau sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat di negara berkembang yang dimana untuk mencapai kondisi maksimal atau kondisi optimum dari sebuah proses pembangunan atau manajemen pembangunan itu sendiri diperlukan yang namanya partisipasi masyarakat, partisipasi aktif serta membangun, sifatnya membangun. Nah, jadi itu secara pengantar merecap apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan gitu teman-teman. Pada perkuliahan hari ini kita akan mempelajari tentang aspek-aspek apa saja yang berkaitan serta mempengaruhi proses berjalannya administrasi pembangunan begitu. Nah, akan tetapi mungkin terlebih dahulu kita samakan persepsi apa yang dimaksud dengan aspek. Jadi aspek itu bisa diartikan sebagai sebuah sudut pandang atau sebuah paradigma atau kemudian sebuah sebuah the way of things gitu aja, sebuah cara berpikir terhadap sesuatu atau kemudian tentang sesuatu. Dalam hal ini berarti administrasi pembangunan itu sendiri atau kemudian proses pembangunan itu sendiri. Bahwa aspek juga dapat diartikan sebagai sebuah tolak ukur atau sebagai sebuah minimum requirements gitu. Jadi standar minimum yang kemudian dia lebih operasional untuk dijabarkan menjadi indikator-indikator yang lebih sederhana lagi. Misalnya nanti kita akan belajar tentang aspek-aspek politik gitu. Dan di dalam aspek-aspek politik tersebut ternyata ada indikator-indikator yang dia mampu membantu atau mempercepat, mengakselerasi proses pembangunan itu sendiri. Kemudian terakhir, bahwa aspek dalam administrasi pembangunan adalah hal-hal yang dia berkaitan atau kemudian hal-hal yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi nanti bisa itu aspek politik, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, infrastruktur fisik begitu. Jadi pertama-tama kita pahami dulu apa perbedaan administrasi pembangunan serta pembangunan administrasi. Karena nanti kita akan belajar tentang
baik dalam konteks administrasi pembangunan serta aspek-aspek dalam konteks proses gitu ya. Dalam konteks proses pembangunan itu sendiri. Mungkin sudah pernah saya singgung pada pertemuan kedua ya, atau pertemuan ketiga beberapa minggu lalu. Jadi secara sederhana administrasi pembangunan itu adalah sebuah cara untuk mengubah keadaan suatu negara gitu, ke arah yang lebih baik gitu. Karena kan pembangunan tuh harfiahnya atau hakikatnya didefinisikan sebagai upaya untuk menuju ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam hal ini negara yang dimaksud adalah negara-negara berkembang. Administrasi pembangunan juga dapat diartikan sebagai sebuah cara membangun kinerja administrator, jadi para pelaksana atau pelaku manajemen negara gitu, manajemen pemerintahan, untuk menciptakan sebuah sistem administrasi yang lebih baik gitu. Sedangkan pembangunan administrasi, dia adalah sebuah upaya untuk pertama memperbaiki atau kemudian membangun dan meningkatkan kinerja dari administrasi negara agar berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, kalau di sini sasarannya adalah administrator. Kalau di administrasi pembangunan, sasaran adalah sumber daya manusianya, para pelaku atau para stakeholder yang melakukan administrasi pembangunan itu sendiri. Sedangkan dalam istilah pembangunan administrasi, sasaran adalah sebuah proses. Jadi yang disasar adalah perjalanannya, bukan sumber daya manusia yang melakukan administrasi pembangunan itu. Atau selanjutnya, pembangunan administrasi juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan, misalnya ada teknik, kemudian ada proses, atau kemudian sistem, sehingga itu dapat meningkatkan kapasitas administrasi suatu negara berkembang. Administrasi lebih luas kita artikan misalnya manajemen, atau kemudian tata kelola, governance gitu ya. Intinya adalah bagaimana negara tersebut dikelola atau diatur antara bidang satu dengan bidang lainnya begitu. Nah, pertama aspek apa saja yang mempengaruhi administrasi pembangunan? Teman-teman semua bisa lihat bahwa juga bisa tadi sudah saya sampaikan di awal, ada banyak sekali dimensi atau aspek yang dia mempengaruhi administrasi pembangunan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ke satu persatu aspek yang saya sebutkan tadi, pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa bagi negara berkembang, penyempurnaan atau kemudian pembaharuan administrasi negara itu yang sebelumnya dikatakan gagal mungkin gitu ya, atau kemudian tidak fit, tidak cocok ini keilmuan administrasi negara diterapkan di negara-negara berkembang. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan administrasi pembangunan. Jadi pada seluruh aspek administrasi negara. Jadi bahwa administrasi negara itu adalah pengelolaan atau kemudian manajemen atau governance, tata kelola dari sebuah negara, sebuah pemerintahan. Tapi di dalamnya ternyata ada lagi lebih spesifik, yaitu administrasi pembangunan yang dia menyasar khusus dengan sedikit modifikasi atau kemudian penyesuaian sehingga dia bisa diterapkan di negara-negara berkembang atau di negara-negara yang dia sedang membangun gitu, sedang membangun relnya, sedang membangun bagaimana cara mereka akan menuju ke kondisi yang lebih baik, kondisi kemakmuran, kondisi kesejahteraan, kondisi kemandirian, seperti itu. Nah, aspek administrasi negara diantaranya ada berbagai macam. Paling sederhana itu ada politik, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan berbagai macam aspek lainnya. Akan tetapi pada perkuliahan hari ini kita hanya akan membahas beberapa aspek saja. Pertama itu politik, kedua ekonomi, kemudian ketiga itu sosial budaya, keempat itu infrastruktur serta kelestarian. Teman-teman semua yang saya hormati, kita mulai dari aspek politik. Saya rasa tanpa menjabarkan lebih jauh, sebenarnya
berkaitan dengan administrasi pembangunan dalam hal aspek politik begitu ya. Teman-teman semua mungkin sudah merasakan, menyadari bahwa ternyata sistem perpolitikan atau kemudian sederhananya ya, pejabat pemerintah antara satu dengan yang lainnya itu memiliki pandangan politik yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut kemudian mempengaruhi bagaimana mereka atau sumber daya manusia ini, para pelaku administrasi pembangunan tersebut, melakukan yang namanya proses-proses pembangunan. Jadi dapat kita sederhanakan bahasanya bahwa ideologi atau paham atau kemudian sudut pandang politik sebuah negara dalam konteks para pejabat gitu ya, para pejabat atau para administrator negara tersebut, itu mempengaruhi bagaimana mereka menjalankan atau kemudian mengimplementasikan proses pembangunan. Nah, dalam beberapa hal hubungan yang dilakukan dia itu bisa bersifat mungkin saling bertentangan atau kemudian netral atau saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Misalnya ternyata dari sisi aspek politik para administrator negara mendukung untuk proses pembangunan dimulai lewat aspek ekonomi. Jadi bagaimana caranya agar membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya seperti itu. Nah, itu ketika itu disepakati, artinya hubungan yang terjadi adalah hubungan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, antara aspek politik dengan aspek ekonomi. Aspek politik perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar sistem atau praktik pemerintahan memberikan ruang bagi proses administrasi pembangunan. Karena dalam beberapa hal, bagi negara-negara mungkin yang dia closed system ekonomi gitu, yang tertutup, sangat sedikit sekali mereka memberikan atau mengalokasikan atau memberikan ruang bagi proses pembangunan di negara tersebut gitu. Karena mereka mungkin merasa sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Nah, ini ada beberapa hal aspek politik yang berpengaruh teman-teman dalam konteks administrasi pembangunan. Kita mulai pertama, tadi berkaitan dengan filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan suatu negara. Jadi sudut pandang, pola pikir, atau kemudian ideologi itu mempengaruhi bagaimana negara tersebut melakukan proses pembangunan. Atau berikutnya komitmen elit kekuasaan. Dalam hal ini para pejabat-pejabat pemerintah serta administrator negara melihat proses pembangunan itu sendiri. Mereka ada yang pro, ada yang kontra, begitu. Berikutnya yang ketiga adalah masalah yang berhubungan dengan kestabilitas politik agar proses pembangunan dapat berjalan lebih baik. Jadi dalam menjalankan atau mengimplementasikan pembangunan perlu juga diperhatikan apakah ketika kebijakan atau sebuah program itu nanti diterapkan akan mengganggu atau mengancam kestabilan nasional, kestabilan politik, begitu. Berikutnya yang keempat, perkembangan di bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan. Jadi harapannya dari administrator pembangunan itu sendiri, mereka menciptakan agar suasana atau iklim politik itu lebih pro atau kemudian bisa melibatkan berbagai elemen, entah itu pemerintah atau masyarakat, sehingga mereka terlibat aktif serta konstruktif dalam proses pembangunan. Proses desentralisasi atau kemudian pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu adalah salah satu bentuk penciptaan iklim. Jadi harapannya di level-level mikro, di level-level terendah, mulai dari desa, supradesa seperti kabupaten, kota gitu, mereka mulai terlibat aktif dalam proses pembangunan. Jadi itu adalah salah satu bentuk desentralisasi, adalah salah satu bentuk upaya untuk memberikan ekosistem yang yang pro, yang menarik, yang bisa menumbuh kembangkan administrasi pembangunan atau proses pembangunan itu sendiri.
Berikutnya, hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta kaum politik dan birokrasi. Jadi intinya adalah bahwa di dalam proses manajemen sebuah atau kemudian administrasi sebuah negara, maka kita akan tahu bahwa ada pembagian-pembagian kubu gitu atau kemudian pembagian-pembagian kelompok. Nah, hal tersebut akan kemudian mempengaruhi minimal bagaimana sistem perpolitikan serta birokrasi yang dijalankan oleh suatu negara gitu. Apakah akan smooth, saling mendukung antara satu dengan lainnya, atau kemudian sifatnya mungkin lebih kepada kritik gitu. Jadi tidak mendukung atau kemudian saling menjatuhkan gitu. Terutama hal tersebut bisa kita lihat dari bagaimana eksekutif menjalankan pemerintahan dan juga legislatif mengawasi proses jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif begitu. Apakah kedua hal ini, kedua belah pihak ini mereka saling mendukung sehingga menciptakan sebuah birokrasi yang sangat baik dan mampu mempercepat proses pembangunan, atau kemudian saling kritik, tarik ulur sehingga proses pembangunan menjadi lambat karena berbagai hal begitu. Yang terakhir, keenam teman-teman, bahwa nomor 6, aspek hubungan politik luar negeri atau perkembangan politik luar negeri juga berpengaruh terhadap administrasi pembangunan. Jadi pemerintah sebuah negara ya, terutama negara yang sedang berkembang, tidak bisa semata-mata menutup diri atau kemudian membatasi akses secara menyeluruh begitu ya terhadap berbagai potensi-potensi kemitraan atau kemudian potensi-potensi kerjasama dengan pihak internasional, entah itu sesama negara maju atau kemudian negara berkembang. Maksud saya sesama negara berkembang atau kemudian negara maju. Kita contohkan pembentukan organisasi ASEAN gitu yang mengakomodir negara-negara yang ada di Asia merupakan salah satu bentuk bahwa bentuk hubungan politik luar negeri yang dia kemudian akan mempengaruhi proses pembangunan. Dalam artian contohnya misalnya ada kerjasama politik antara Indonesia dengan Thailand yang dimana Indonesia kemudian mengimpor beras begitu, atau ada kerjasama ekonomi atau politik begitu ya antara Indonesia dengan Australia, di mana Australia kemudian pada suatu waktu pada momen tertentu terutama hari-hari besar mengimpor daging sapi ke Indonesia gitu, dan berbagai macam bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Yang intinya adalah negara-negara, terutama negara berkembang, akan sulit sekali untuk menutup diri dari pengaruh hubungan politik luar negeri. Nah, kita masuk ke aspek berikutnya, yaitu aspek ekonomi, kawan-kawan semua. Ini juga merupakan aspek yang saya rasa sangat mudah untuk dinalar, terutama karena memang pada umumnya aspek ekonomi ini adalah aspek yang paling sering ditonjolkan, yang kemudian menjadi indikator utama dari sebuah proses pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil ketika misalnya pendapatan per kapita meningkat gitu. Atau kemudian pembangunan dikatakan berhasil apabila ada peningkatan rate atau angka di dalam PDB, pendapatan domestik bruto gitu. Atau kemudian dikatakan meningkat apabila ternyata jumlah atau pendapatan pajak yang dikelola oleh negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya ada kesadaran dari masyarakat pentingnya membayar pajak gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa untuk menalar atau memahami aspek ekonomi dalam proses pembangunan itu sangat mudah, sangat sederhana. Persis seperti aspek politik. Kita mulai dari yang pertama, teman-teman semua. Bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, kemudian juga administrasi dan
ekonomi itu sendiri, yang selanjutnya disebut dengan perubahan ke arah modernisasi gitu. Yang kedua, negara-negara yang baru berkembang biasanya memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan ekonomi karena desakan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan, untuk memberikan kemakmuran, peningkatan kondisi ekonomi, entah itu kondisi ekonomi negara atau kemudian kondisi ekonomi per kapita begitu. Selanjutnya, perbaikan aspek ekonomi diharapkan dapat mempermudah untuk mencapai tujuan dari aspek-aspek lainnya. Jadi menurut secara sederhananya, ketika dilakukan proses pembangunan melalui aspek ekonomi gitu ya, dengan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya, menyerap tenaga kerja yang semakin banyak begitu, maka aspek-aspek lain akan kemudian turut serta diuntungkan gitu. Entah itu berkaitan dengan aspek politik atau kemudian aspek sosial budaya nantinya. Selanjutnya aspek ekonomi lain yang harus diperhatikan adalah stabilitas ekonomi. Jadi administrasi pembangunan yang baik itu harus dia mampu menciptakan kestabilan ekonomi. Tadi ketika kita membahas soal aspek politik, bahwa aspek politik juga menyinggung soal kestabilan politik. Jangan sampai terjadi mungkin kericuhan dalam bernegara begitu ya. Termasuk juga dalam aspek ekonomi, bahwa dalam proses pembangunan perlu diperhatikan bagaimana caranya menciptakan kestabilan ekonomi. Kita contohkan, misalnya dari pemerintah pusat kemudian mendesak nih para pengusaha gitu ya, para pemilik-pemilik usaha atau kantor atau bos begitu, untuk menaikkan upah buruh, kan begitu. Harapannya ketika upah buruh naik, pendapatan per kapita naik, maka masyarakat akan sejahtera karena daya belinya semakin meningkat begitu. Oh, ternyata tidak semudah itu teman-teman. Bahwa ketika pemerintah mendesak para pengusaha untuk menaikkan upah buruh, dalam waktu bersamaan ketika pengusaha tidak mampu merealisasikan hal tersebut, mereka cenderung akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan-karyawan gitu. Karena apa? Dengan jumlah karyawan yang sama akan tetapi gaji yang meningkat, maka cost atau biaya produksi suatu barang dan jasa akan meningkat. Kalau biaya cost atau biaya produksi meningkat, otomatis margin profit yang didapatkan oleh pengusaha akan menurun begitu. Jadi alternatif untuk menyikapi kebijakan ekonomi sebagai upaya proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tadi, para pengusaha kemudian melakukan PHK gitu. Akibatnya yang terjadi justru sebaliknya, bukan peningkatan pendapatan per kapita, tapi ternyata terjadi pengangguran massal. Makanya di dalam proses pembangunan, di dalam dialektika, di dalam dialektika antara stakeholder satu dengan stakeholder lainnya, terutama berkaitan dengan aspek politik, aspek ekonomi, itu perlu diperhatikan ketika melahirkan sebuah kebijakan atau kemudian sebuah program, apa impact atau kemudian dampak yang akan diciptakan. Apakah kestabilan ekonomi akan goyang atau akan semakin kuat begitu. Selanjutnya kita berbicara soal hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan. Ia terlihat jelas dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh sebuah negara. Bahwa kita lihat ternyata nih lewat APBN, dana pendidikan itu dialokasikan sekitar 20% dari APBN. Oh, ternyata pemerintah cenderung pro terhadap proses pembangunan melalui dimensi-dimensi pendidikan begitu. Kemudian kita lihat dari bagaimana sebuah negara merencanakan, terutama dalam hal perencanaan anggaran lah minimal. Kira-kira dimensi-dimensi apa atau kemudian sektor-sektor apa yang dia memiliki kontribusi terbesar terhadap proses pembangunan, atau kemudian sektor-sektor apa yang dia
minim kontribusi dalam sektor pembangunan begitu. Berikutnya, aspek lain yang penting dalam hubungan antara ekonomi dan administrasi pembangunan adalah meningkatkan pemahaman tentang birokrasi dan sikap pengambilan keputusan. Gitu. Jadi bagaimanapun perumusan sebuah kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi sebuah negara, itu dipengaruhi oleh sikap-sikap para pengambil keputusan. Dalam hal ini administrator negara, pengelola negara, atau pemerintah gitu. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya teman-teman, kita berbicara soal aspek sosial budaya. Nah, dalam aspek sosial budaya ini yang perlu diperhatikan adalah dalam rangka memperlancar, mempermudah, mengakselerasi pelaksanaan proses atau program pembangunan yang bersifat baru, misalnya mengintroduksi tata cara pengelolaan baru di bidang pertanian, tata cara pengorganisasian masyarakat desa, orientasi pendidikan, program keluarga berencana, dan adaptasi terhadap teknologi, perlu diperhatikan konteks sosial budaya yang ada di masyarakat tersebut. Proses pembangunan di Jawa, di Bali, di Madura dengan di Papua tentu berbeda, teman-teman. Jadi dalam hal proses pembangunan, kita harus melihat kontekstualnya gitu. Kira-kira kecenderungan masyarakat lebih ke arah mana? Masyarakat perkotaan melihat proses pembangunan dengan masyarakat pedesaan itu punya perspektif yang berbeda. Makanya sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa pembangunan itu sendiri adalah sebuah aktivitas di mana partisipasi masyarakat itu adalah sesuatu yang sangat memiliki nilai tinggi. Partisipasi aktif serta konstruktif gitu. Pembangunan masyarakat pegunungan dengan masyarakat di pesisir pantai, dia akan tentu sangat berbeda, teman-teman semua. Makanya di sini perlu diperhatikan konteks sosial budaya masyarakat setempat sebelum kita menelurkan kebijakan atau mengimplementasikan program pembangunan itu sendiri. Berikutnya, administrasi pembangunan diharapkan memberikan perhatian dan kemudian menanggapi ke arah konsiliasi keseimbangan dalam perkembangan masyarakat gitu. Jangan sampai ketika ternyata program pembangunan dilaksanakan, masyarakat justru semakin tertinggal. Contohnya, teman-teman sendiri mungkin melihat bahwa pembangunan bandara yang pembangunan bandara di Kulon Progo di Yogyakarta itu sempat mengalami pro kontra gitu. Artinya apa? Artinya ternyata perwujudan atau penciptaan konsiliasi keseimbangan agar semua masyarakat setuju untuk dibangun bandara di Kulon Progo itu cukup sulit, cukup rumit begitu. Atau kemudian ketika ternyata diputuskan nih ada jalan tol yang membelah Jogja dari Monjali kemudian langsung ke Jalan Solo begitu. Ternyata ketika hal tersebut dilakukan, maka banyak usaha-usaha yang sebelumnya mungkin mengandalkan para pendatang begitu, seperti rumah makan, seperti toko-toko seperti pariwisata, justru akan mati, itu akan kolaps karena tidak ada lagi pelanggan yang datang. Karena para pelancong atau kemudian para orang-orang yang melakukan mobilitas tinggi tersebut tidak lagi mampir gitu. Karena mereka sudah lewat jalan tol, gitu, sudah melewati kota Jogja. Nah, itulah makanya perlu diperhatikan dalam proses pembangunan bagaimana konteks sosial budaya masyarakat setempat. Aspek sosial budaya apa saja yang berpengaruh, teman-teman semua? Pertama, kita berbicara soal kultural, sesuai dengan basis kultural tertentu suatu masyarakat. Jadi kultural suatu masyarakat bisa dia itu menjadi hambatan atau kemudian menjadi dukungan bagi proses usaha-usaha pembangunan. Bagi masyarakat perkotaan, terutama di Jakarta begitu ya, mungkin dengan pembangunan jalan tol mereka akan sangat setuju. Karena mereka biasanya masyarakat perkotaan yang individualis itu mereka mengharapkan atau membutuhkan yang namanya mobilitas tinggi.
akses dari poin satu ke poin lain sebisa mungkin, secepat mungkin. Tidak lagi harus melewati jalan-jalan kampung atau jalan-jalan di perkotaan yang macet begitu. Tapi sebaliknya, bagi masyarakat pedesaan mereka tidak membutuhkan yang namanya jalan tol gitu. Yang mereka butuhkan adalah uluran tangan pemerintah dalam sektor-sektor, mungkin pertanian. Bagaimana pemerintah memberikan program-program yang dia menyasar peningkatan sumber daya para petani, atau kemudian memberikan bantuan permodalan seperti itu. Jadi perlu diperhatikan kira-kira apakah akan ada hambatan atau kemudian kultural masyarakat setempat akan mendukung proses pembangunan itu sendiri. Berikutnya yaitu motivasi. Jadi motivasi diperlukan untuk pembaharuan atau pembangunan yang memerlukan perhatian dalam administrasi pembangunan. Yang ketiga dan keempat, sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembangunan, ya seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada yang mendukung sepenuhnya, ada yang menolak sepenuhnya gitu. Ada yang masih bingung, 50-50 gitu. Atau kemudian yang keempat, berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan. Selanjutnya teman-teman, kita berbicara soal aspek perkembangan ilmu. Kemudian teknologi dan lingkungan fisik juga ternyata perlu diperhatikan dalam sebuah proses pembangunan. Jadi administrasi pembangunan memiliki kaitan erat dengan pengembangan ilmu dan teknologi, dan juga merupakan sarana pertumbuhan ilmu dan teknologi. Jadi perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan atau mempermudah terjadinya proses pembangunan, dan dalam waktu bersamaan proses pembangunan itu sendiri juga dia memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Jadi ada hubungan sebab akibat nih antara implementasi pembangunan dengan perkembangan ilmu serta teknologi. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap ilmu dan teknologi dalam perumusan kebijakan, sama saja dengan memberikan perhatian atau pertimbangan prospek masa depan gitu. Jadi lewat ilmu dan teknologi ini kita sudah bisa melakukan yang namanya forecast gitu teman-teman. Bahwa kemudian ilmu itu ternyata canggih teman-teman semua. Entah itu ilmu ekonomi, ilmu apapun itu. Mereka mampu memprediksi ketika dikeluarkan sebuah kebijakan atau ketika akan diimplementasikan sebuah kebijakan, kira-kira bagaimana sih kondisinya di kemudian hari gitu. Dalam hal ekonomi misalnya, ketika pemerintah menelurkan kebijakan untuk mendongkrak kekurangan atau kemudian keterbatasan masyarakat secara ekonomi lewat program prakerja, ternyata apabila hal ini dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, maka beban negara akan menjadi sekian triliun rupiah gitu. Tapi dalam waktu bersamaan ketika hal ini dilakukan secara terus-menerus dan kemudian masyarakat mampu berwirausaha, ada peningkatan pendapatan di masyarakat gitu. Ternyata nanti di kemudian hari maka angka PDB yang sebelumnya hanya sekian triliun gitu akan menjadi sekian puluh triliun gitu. Intinya adalah perkembangan ilmu dan teknologi mampu membantu perencanaan sebuah proses pembangunan. Berikutnya administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan hidup. Intinya adalah jangan sampai proses pembangunan itu merusak alam. Jangan sampai proses pembangunan tersebut mengancam kelestarian lingkungan hidup atau mengancam hak-hak hak-hak masyarakat di masa yang akan datang. Dalam hal ini mungkin anak cucu kita begitu. Kita tidak selamanya bisa melakukan proses pembangunan infrastruktur ya, membangun gedung-gedung tinggi mungkin di perkotaan, atau kemudian membabat habis hutan, kemudian diganti dengan perkebunan-perkebunan, entah itu kelapa sawit, entah itu karet, atau kemudian perkebunan-perkebunan lainnya gitu. Bahwa ketika hal tersebut dilakukan atau proses pembangunan tersebut dilakukan, ternyata akan mengakibatkan atau
berdampak negatif dalam jangka waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, ini yang terakhir aspek institusional. Jadi aspek institusional ini kita berbicara soal ini teman-teman semua. Soal kelembagaan. Soal organisasi. Organisasi apa? Organisasi dari berbagai aspek yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi ada institusi atau organisasi politik, itu berbicara soal aspek-aspek politik ya. Kemudian juga ada organisasi atau institusi ekonomi, itu berbicara soal aspek-aspek ekonomi. Dan berbagai macam institusi serta lembaga-lembaga lain yang mereka memiliki dimensi-dimensi sendiri. Ada dia institusi pendidikan, atau kemudian ada dia institusi apa ya, misalnya institusi ekonomi tadi ya, institusi sosial, institusi pariwisata gitu, berbicara soal aspek pariwisata gitu. Bahwa proses pembangunan juga sama dengan pembinaan institusi masyarakat baru atau menghapus institusi masyarakat lama. Sederhananya begini teman-teman, ketika proses pembangunan dilakukan, kita perlu terlebih dahulu melihat apakah harus membangun institusi atau lembaga baru atau cukup memanfaatkan institusi yang lama begitu. Jadi ketika ternyata perlu dibangun institusi baru karena ada penyesuaian yang sangat besar yang sangat masif, maka hal tersebut harus silakan dilakukan gitu. Apabila ternyata proses pembangunan tidak begitu besar, tidak begitu membutuhkan kontribusi atau membuat institusi baru, maka cukup memanfaatkan institusi lama yang sudah ada. Kita contohkan misalnya ternyata ketika pemerintah akan membuat program-program berkaitan dengan ekonomi, misalnya bantuan terhadap UMKM begitu, pemerintah tidak perlu lagi membentuk kelompok-kelompok UMKM di masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat pada umumnya mereka sudah memiliki kelompok-kelompok sendiri, sudah memiliki organisasi tersendiri gitulah. Jadi pemerintah cukup mengintervensi, memanfaatkan kelompok yang sudah ada. Berikutnya, dalam proses pembangunan sebagai sebuah perubahan sosial diperlukan peranan organisasi tertentu yang mampu mengintroduksi, memelihara dan mempertahankan pembaruan sosial tersebut. Jadi organisasi atau institusi tersebut nanti dia bisa menjadi alat untuk memperkenalkan proses pembangunan, entah itu ke anggotanya atau ke masyarakat luas, atau menjadi alat untuk memelihara dan mempertahankan agar implementasi pembangunan tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan perencanaan. Mungkin ada dia yang sifatnya tahunan atau kemudian sampai dengan 5 tahun. Berikutnya yaitu pengembangan institusi meliputi perubahan nilai, fungsi, serta teknologi fisik serta sosial. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang aspek administrasi, tapi dalam konteks proses pembangunan, teman-teman. Nah, rencana pembangunan nasional, pertama kita mulai dengan bahwa proses pembangunan itu diawali dengan perencanaan. Makanya ada istilah atau konsep yaitu rencana pembangunan nasional. Yang biasanya ini dilakukan oleh masing-masing kementerian dan dikoordinir oleh Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu. Di level daerah juga ada memiliki Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah begitu. Rencana adalah keputusan tentang segala sesuatu yang akan dikerjakan pada kemudian hari. Karena pembangunan itu adalah proses untuk memperbaiki atau menuju ke kondisi yang lebih baik, makanya dibutuhkan, perlu dirancang apa yang dimaksud dengan kondisi lebih baik menurut administrator negara atau menurut masyarakat begitu. Apakah peningkatan ekonomi atau kemudian perbaikan kondisi sosial budaya masyarakat begitu. Nah, hal tersebut kemudian akan mempengaruhi perencanaan. Selanjutnya yaitu keputusan membangun itu dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya berdasarkan landasan hukum yang sudah ada. Serta
tugas untuk merumuskan keputusan politik tetap dalam satu rencana pembangunan nasional yang itu akan dieksekusi oleh lembaga eksekutif, dan kemudian dia itu bersifat administratif, bersifat tata kelola. Jadi ide-ide pembangunan itu tidak selamanya berasal dari badan eksekutif. Jadi masyarakat bisa juga menyampaikan aspirasi melalui lembaga-lembaga legislatif, entah itu di level daerah gitu ya, atau di level nasional, atau lewat mekanisme-mekanisme forum, misalnya Musrembangdes gitu, menyampaikan oh ini yang dibutuhkan desa gitu. Akan tetapi proses pengambilan keputusannya, kira-kira manakah program yang akan menjadi prioritas atau akan diimplementasikan secepat mungkin, yang paling urgent gitu, tetap berada di atau tetap menjadi tugas dari lembaga eksekutif. Nah, setelah dilakukan proses perencanaan tadi, maka kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu perumusan program kerja. Perumusan program kerja merupakan rincian dari rencana pembangunan nasional. Perumusan program itu harus memperhatikan prioritas kegiatan. Apakah ekonomi atau pelestarian lingkungan, atau kemudian perbaikan kondisi tatanan sosial masyarakat begitu. Perlu juga memperhatikan sumber pembiayaan, apakah sepenuhnya dari pemerintah atau kemudian ada kontribusi lewat public private partnership dengan para perusahaan gitu. Lokasi proyek, apakah proyek pembangunan akan dilakukan di masyarakat perkotaan, pedesaan, di masyarakat pegunungan, di pesisir, atau kemudian di Pulau Jawa atau di Papua begitu. Prosedur pekerjaan, koordinasi, tenaga kerja, apakah kemudian akan padat modal atau padat karya, menyerap banyak tenaga kerja gitu. Kemudian berbicara soal hasil serta target yang diharapkan, serta prasarana apa saja yang dibutuhkan gitu. Itu berkaitan dengan perumusan program kerja. Selanjutnya yang ketiga adalah pelaksanaan, teman-teman semua, atau implementasi lah. Jadi jika suatu rencana itu yang realistis, praktis dan pragmatis telah disusun, dan jika program kerja telah dirumuskan, selanjutnya adalah melakukan atau mengimplementasikan rencana tadi, mengimplementasikan ide-ide yang telah disusun sebelumnya. Proses pelaksanaan atau implementasi merupakan tahapan pembuktian seberapa baik keputusan politik serta rencana yang telah dibuat sebelumnya. Apakah program yang dirumuskan tersebut fit atau ideal dengan kondisi masyarakat, atau perlu dilakukan penyesuaian. Oh, ternyata program yang diimplementasikan tersebut berhasil, apakah bisa direplikasi di masyarakat atau di tempat-tempat lain, ataukah perlu justifikasi penyesuaian lagi gitu. Terakhir, yaitu penilaian hasil yang dicapai, atau bahasa sederhananya itu MONEV, monitoring evaluasi. Jadi untuk membandingkan, kemudian mengukur apakah hal atau kemudian hasil yang dicapai itu sesuai dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Apakah perlu penambahan pembiayaan misalnya, atau kemudian perlu pengurangan lokasi, misalnya dari yang sebelumnya programnya bersifat kabupaten kota, kita turunkan ke level desa saja begitu, dan berbagai hal lainnya. Intinya adalah melihat atau merefleksikan kembali bagaimana hasil yang telah dicapai dengan hasil yang direncanakan sebelumnya pada proses perencanaan pembangunan nasional serta perencanaan program. Ya, tujuan penilaian diantaranya pertama, menentukan lebar jurang pemisah antara hasil yang dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai gitu. Kemudian mencari tahu penyebab jurang tersebut. Wah, kenapa sih ada gap? Atau kemudian kenapa hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang kita rencanakan begitu. Nah, ketika kita tahu, oh ternyata penyebabnya adalah X, oh ternyata penyebabnya adalah partisipasi masyarakat nih kurang nih gitu. Maka kita cari cara bagaimana menghilangkan gapnya tadi dengan lebih aktif
lebih pro lagi untuk melibatkan masyarakat. Atau ternyata penyebab kegagalannya karena keterbatasan pembiayaan atau dana. Oh, ternyata dananya kurang nih gitu. Makanya untuk mengakali atau menghilangkan gap tersebut dilakukan perencanaan ulang, misalnya melibatkan private sector dengan skema public private partnership gitu. Jadi para pengusaha-pengusaha lewat dana-dana CSR, program-program CSR perusahaan, kemudian memberikan bantuan kepada atau menyesuaikan program mereka dengan program-program pembangunan yang sudah dirancang sebelumnya. Baik teman-teman semua, itu berkaitan dengan materi perkuliahan pada hari ini. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman mahasiswa? Oh maaf, ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita ini dulu absensi karena ada dua peserta yang tidak hadir. Saya lihat di sini. Seperti biasa akan saya sebutkan namanya satu persatu gitu ya.